Oke, selamat pagi. Jumpa lagi di channel saya. Eh, ini saya coba merekam mengilustrasikan bagaimana kondisi kemacetan di Jakarta, khususnya di workday ya, di hari kerja seperti ini. Hari ini tanggal 12 September ya, 2023, hari Selasa. Kebetulan kendaraan saya namanya nomor ganjil dan sekarang adalah nomor genap. Jadi mau nggak mau si wajib mengarahkan saya untuk melalui jalur ini. Ini adalah jalur Cempaka Putih ya. Kebetulan saya dari arah Bekasi mau ke daerah Monas, diarahkan sama si wajib, dan tadi setelah masuk tol Becakayu cepat, masuk tol Tanjung Priuk juga cepat, diarahkan keluar Cempaka Putih, gerbang keluar tol Cempaka Putih, masuk Cempaka Putih, dan ini kondisinya seperti ini. Jadi ini arah menuju underpass Senen ya, ke depan itu di Senen. Seperti yang teman-teman lihat, menurut saya ini salah satu jalur paling macet di Jakarta yang menuju ke arah Jakarta Pusat. Kalau seandainya teman-teman menggunakan kendaraan yang restricted area ganjil genap ya. Kendaraan saya nomornya ganjil, hari ini nomor genap. Jadi si wajib mengarahkan ke jalan ini. Dan seperti yang teman-teman lihat, ini crowded banget. Jalur Transjakarta di depan itu ditutup oleh petugas Transjakarta sendiri. Tujuannya supaya Transjakarta bisa masuk jalur itu secara bebas. Karena seringkali banyak pengendara mobil private seperti saya ini, dia sengaja masuk ke jalur Transjakarta, jalur busway. Tujuannya supaya cepat, karena memang di depan itu saat masuk ke underpassnya mengecil ya, jadi mau nggak mau antriannya cukup banyak. Nih, ini padahal si lampu merah perempatan Cempaka Putih ini, ini apa ya namanya, yang arah yang ke kanan ke Kemayoran, ke kiri ke Johar Baru, yang lurus ke Senen Monas ya. Saya lupa lagi nama perempatannya apa. Ini macet ya teman-teman. Tadi sudah hijau tapi dia nggak bergerak sama sekali, dan ini kan menandakan bahwa memang di depan itu tersendat. Aliran arus kendaraan yang harusnya masuk underpass itu tersendat karena jalannya semakin mengecil. Ditambah lagi ini tertutup jalur Transjakarta ya, jalur busway, karena di situ ada haltenya. Kemudian di depannya itu jalan yang seharusnya 3 jalur itu satu dipakai jalur Transjakarta. Nah, konsekuensinya akan macet seperti ini. Nah, karena macet, otomatis polusi udara akan semakin tidak terkendali ya. Inilah kondisi Jakarta saat ini teman-teman di tahun 2003 pasca pandemi. Ketika semua orang sekarang sudah tidak lagi mengenal work from home. Kemarin saat KTT ASEAN diwajibkan bagi teman kita semua untuk work from home dari tanggal 5 sampai tanggal 7. Cuma setelah itu tidak ada lagi. Kenapa kita cenderung untuk memakai kendaraan pribadi? Karena memang kendaraan public transportasi di Jakarta ini menurut saya belum terlalu nyaman dan masih crowded banget. Sebagai contoh misalkan dari Bekasi ya, saat ada dua alternatif sebenarnya kalau kita ingin memakai kendaraan public transportasi ya. 3 malah sekarang. Ada komuter lain, KRL, kedua Transjakarta yang nyambung dengan moda apa namanya, yang moda yang saling menyambung itu ya. Itu ada moda khusus di depan Giant situ yang memang dia terhubung dengan Transjakarta ya. Itu, dan ketiga adalah LRT. LRT ini saya belum pernah nyoba. LRT itu ada kalau di haltenya di Bekasi itu di Reformo ya di situ. Tapi saya belum pernah coba. Nah, secara besar KRL itu beberapa kali saya coba. Cuman memang saat jam-jam sibuk, saat rush hour itu Masya Allah penuh banget. Sekarang saya susah bernapas dalam itu. Untuk ibu-ibu apalagi menurut saya itu sudah, saya sendiri tidak merekomendasikan teman-teman untuk menggunakan komuter lain. Saya nggak tahu update terakhir ya. Update terakhir itu pas saya pulang dari daerah Monas itu tetap masih crowded ya.
kecuali memang ada pembatasan apa jumlah penumpang ya. Sejauh ini sih tidak ada ya. Jadi sudah padat tetap aja dimasukin, dan sehingga malah banyak sampai ada keributan di dalam karena dipaksa untuk masuk. Nah, sebenarnya dulu kan sempat seperti yang teman ketahui, dulu tuh komuter lain ataupun KRL itu sampai kebiasaan sampai naik di atas bla bla bla. Nah, setelah itu kan dilakukan perbaikan di eranya Pak, kalau nggak salah Pak Jonan ya, kalau Kemenhubnya dia merubah, yaitu merubah peradaban itu, seperti yang selalu bilang Pak Jokowi, merubah peradaban. Orang yang biasanya di atas ke bawah, orang dipaksa untuk membeli tiket menggunakan e-money ya, tidak lagi tiket kayak gitu ya. Jadi mau nggak mau orang pun dipaksa untuk duduk di dalam, tidak di atas lagi, dan itu signifikan merubah kita semua ya. Meskipun konsekuensinya ya di dalam itu sangat crowded, bersesak-sesak seperti itu. Tapi menurut saya itu luar biasa. Jadi sebenarnya tinggal solusinya itu menambah trip pemberangkatan cukup banyak, dan kalau dimungkinkan ditambah lagi rel tambahan ya, supaya saat rush hour setidaknya kereta yang untuk penumpang antar provinsi itu tidak mengganggu jalur khusus untuk KRL. Karena sejauh ini kan kita masih menggunakan dua rel untuk sama-sama dipakai. Nah, menurut saya kedua juga LRT ya. LRT ini saya belum pernah nyoba, tapi setidaknya beberapa review dari beberapa teman-teman memang ya masih belum diminati atau belum apa. Tapi yang jelas dari Bekasi, menurut saya tripnya memang harus ditambah lebih banyak ya. Bekasi Bogor nanti yang akan masuk ke Cawang, dan endingnya katanya di Duku Atas. Misalnya mungkin beberapa hari ke depan saya akan nyoba menggunakan LRT, karena kemarin saya sempat nge-review MRT ya, MRT Jakarta yang dari arah Lebak Bulus ke Bundaran HI. Menurut saya itu juga cukup bagus ya, sudah nyaman, aman, kemudian bersih ya. Cuman lagi-lagi memang kita butuh effort untuk menggunakan public transportasi. Masalahnya memang di Jakarta ini belum terintegrasi benar-benar ya. Misalkan belum ada LRT, MRT, KRL, kemudian Transjakarta itu berada di satu tempat. Nah, itu belum. Seperti yang kita ketahui bahwa di Malaysia dan beberapa kota besar itu mereka sudah mempunyai stasiun yang terintegrasi menjadi satu. Jadi kayak di Kuala Lumpur itu KL Sentral ya, Kuala Lumpur Sentral itu jadi Central Station untuk semua public transportasi, dari mulai LRT, MRT, lalu kemudian bus, kemudian kereta antar kota, antar provinsi gitu. Nah, beberapa kota kayak saya dulu sempat di Den Haag, di Belanda juga sama. Di tiap kota itu mereka punya Central Station ya. Kayak di Den Haag itu ada Den Haag Central Station ya, atau di Amsterdam. Itu tujuannya memang mengintegrasikan semua public transportasi di satu tempat untuk memudahkan bagi kita berpindah moda transportasi. Dan malah kalau di Belanda itu kecenderungan orang tuh bukan memakai mobil ataupun motor, tapi memakai sepeda. Makanya di stasiun itu lebih banyak yang parkir pakai sepeda dibandingkan mobil ya. Dan malah parkir sepeda di Belanda itu di stasiun-stasiun sentralnya itu sampai bertingkat gitu, saking banyaknya orang yang memakai sepeda. Meskipun memang kalau saya memang kalau di Jakarta ini ya bukannya kita nggak mau pakai sepeda, cuman masalahnya karena kita di iklim tropis, saat memakai sepeda itu kita akan keringetan ya, dan konsekuensinya kalau berkeringat ke kantor ya kita harus mandi lagi. Sementara toilet ke tempat kerjaan kan memang ya ada tapi seadanya gitu, tidak cukup nyaman. Memang itu sebuah pekerjaan besar buat kita merubah kebiasaan budaya yang tadinya menggunakan mobil atau kendaraan pribadi berubah ke kendaraan public ya, public transportation. Nah, seperti ini sekarang teman-teman bisa lihat. Ini saya hampir berapa menit nih? 10 menit
belum melewati underpass, macetnya lumayan parah. Nah, jalur Transjakarta itu sebelah kanan saya, ini sebelah sini. Nah, itu jalur Transjakarta juga terhenti. Padahal itu sudah diblok, sudah ditutup ya, sudah diblok. Tapi ya sayangnya memang ada jalur untuk putaran kendaraan lain, jadi dia harusnya memang ditutup aja sekalian, biar orang tuh sama sekali nggak bisa berputar di sini. Kalau berputar langsung di sana, itu di perempatan Cempaka Putih di bawah ya. Nah ini memang PR buat kita semua lah, bukan hanya pemerintah ya. Pemerintah otomatis langsung memberikan pelayanan yang maksimal. Cuman ya kita pun untuk mengubah kebiasaan itu butuh waktu. Butuh waktu ya. Nah ini semuanya ke kiri, dia mau kiri, padahal saya mau ke arah underpass ke kanan. Jadi mobil depan ini bisa kena mobil saya ya. Oke. Nah ini terhenti. Saya masuk ke kiri aja. Oke, kita masuk kiri aja ya. Dia mau ke kanan, dia nggak bergerak. Nah ini seperti ini teman-teman, seperti teman lihat. Nah itu ada yang memaksa masuk jalur Transjakarta, padahal sebenarnya, nah ini dibuka tuh. Kenapa kalau nggak dibuka memang agak susah ya. Nah diarahkan untuk dibuka. Menurut saya sih memang akan lebih baik kalau ini sudah nggak usah ada batasnya ya. Kenapa? Karena ketika ada batas untuk Transjakarta ini, itu macet tuh, macetnya parah menurut saya. Sementara arus yang masuk ke underpass itu mengecil. Nah karena mengecil, konsekuensinya ya macet seperti ini. Jadi aliran arusnya terhenti, sama kayak aliran air kayak gitu kan. Kalau di depannya mengecil ya akan arusnya semakin, tetap arusnya banyak, dia akan banjir akhirnya. Nah inilah banjirnya seperti ini. Nah ini it's almost 12 menit ya, hampir 12 menit. Ini bisa kesiangan. Ya, tadi sebenarnya si wajib itu mengarahkan ke apa namanya? Mengarahkan ke Salemba ya. Cuman saya penasaran kenapa sih? Apakah memang karena dulu sempat kesini itu cepat banget. Sekarang malah macet parah ya. Jadi saya kira itu ya sedikit review mengenai kemacetan Jakarta khususnya di Jalan Cempaka Putih. Jadi teman-teman kalau misalkan ke Jakarta kalau pengen menghindari macet ya usahakan setelah jam 10 aja, karena kan batas waktu ganjil genap itu dari jam 6 sampai jam 10 pagi ya. Kalau sore dari jam 4 sampai jam 9 malam. Sebenarnya kalau teman-teman menggunakan mobil yang sesuai dengan tanggal hari itu memang signifikan mengurangi kemacetan ya, jalur-jalur yang khusus dari restricted area. Nah, ini kita mau masuk underpass ya, teman-teman lihat nih macetnya parah ya, terhenti di sini. Semuanya mau ke kanan, nah kita nggak bisa ke kanan. Kalau kita lurus nggak pakai underpass, ini kena ganjil genap, konsekuensinya kena tilang. Jadi mau nggak mau semua orang akan menggunakan jalur underpass. Jalur underpass itu mengecil ya. Kalau seandainya nggak ada marka Transjakarta ini, menurut saya sih alirannya akan lebih cepat ya. Ya mohon mungkin ke Pak PLT Gubernur ya, PJ Gubernur, untuk menurut saya di area-area yang macet seperti ini ya lebih baik jalur Transjakartanya dibuka saja. Jadi karena terbatas banget di depan itu terhenti karena diadu gitu, seharusnya itu diadu menjadi satu kayak gini, jadi ya macet lah seperti ini ya. Oke, saya kira itu. Thank you for watching. Semoga video ini bermanfaat. Tetap safety, tetap
Respect. Assalamualaikum.